Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini akan membahas hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasul, man utawi sing sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir falyakul mongko becik ngucap sira khairan ngucapaman khairon ing kebagusan auliasmut atawa becik menengah sira waman lan utawi sing sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir falyukrim mongko becik mulyana sapa man jarahu ing tetanggane man waman lan utawi sing sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir falyukrim mongko becik mulyakan sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawan nyeritakan hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini akan membahas tentang satu hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara kita bersosial atau bermasyarakat sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa contoh yang diutarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu kaitannya dengan iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan sebuah ucapan yang baik. Dan ketika orang itu tidak bisa berucap dengan yang baik, maka lebih baik diam. Artinya, kalau pikirannya yang sumber utama dia bisa berucap, dalam pikirannya itu tidak ada hal-hal yang baik, maka lebih baik dia diam. Nah, diamnya itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian yang kedua tentang memuliakan tetangga. Ini tetangga itu salah satu unsur ya, orang yang lebih dekat dengan dirinya setelah dari anak, istri dan kerabatnya. Anak, istri, kerabat, kemudian yang paling dekat lagi adalah tetangganya. Ada beberapa catatan, aturan-aturan di dalam Islam yang kaitannya dengan tetangga. Misalkan contoh mengatur yang disebut dengan tetangga adalah orang yang berada di samping kanan, kiri, depan, belakang, rumahnya sampai 40 rumah, ke depan 40, ke samping 40, ke belakang 40, dan lainnya. Tetapi yang jelas, apakah ini aturan 40 rumah ya harus 40 rumah, atau kita ambil secara umumnya bahwa hadis ini juga memperhatikan tentang tetangga. Jadi siapapun dia, kalau dia tetangga kita atau dia berada misalkan jarak rumahnya 41, 42, itu tetap tetangga kita. Kemudian yang ketiga, falyukrim dhaifahu. Ada kadang-kadang kita didatangi baik oleh kerabat, oleh sahabat, ataupun oleh tetangga kita, ataupun orang lain yang datang ke kita. Nah, ajaran kita adalah
falyukrim dhaifahu. Lah, bagaimana kita memuliakan tamu? Berarti di sini Nabi Muhammad mencontohkan ada 3 hal. Yang pertama, masalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang kedua, masalah menghormati tetangga. Yang ketiga, menghormati tamu. Kenapa yang ketiga ini dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir? Ini yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar, menjadi pokok. Jadi apa yang kita ucapkan harus didasarkan. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang saya ucapkan pertama harus jujur, harus benar. Harus sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lah bagaimana kalau kita tidak bisa berkata dengan baik? Baik-baik segi ucapan atau baik dia tidak menyinggung kepada orang lain. Kalau memang tidak baik ucapannya, lebih baik diam. Artinya apa? Diam itu sebenarnya tanda bahwa dia itu sebenarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika dia mengatakan sesuatu, dia khawatir ucapannya itu menyinggung atau ucapannya itu justru tidak benar. Nah, karena ada kekhawatiran itu kemudian dia diam. Nah, menahan dia untuk diam, untuk tidak berbicara, maka itu adalah bagian dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari akhir. Nah, apa maksudnya? Bahwa ucapan kita menghormati tetangga, menghormati tamu itu pasti akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau nanti ketika hari akhir. Bahwa ini menunjukkan bahwa hanya sekedar ucapan, hanya sekedar menghormati tamu, menghormati tetangga juga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keimanan kepada hari akhir. Ini menunjukkan betapa pentingnya ucapan-ucapan yang baik, menghormati tamu ataupun menghormati tetangga. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, tetapi pada saat ini tidak dengan ucapan, tetapi dengan tulisan, atau yang sekarang itu membuat status baik lewat Facebook ataupun lewat sarana-sarana yang lain, lewat WA, lewat Twitter, lewat apa saja kita tulis. Itu pun sama hukumnya dengan ucapan. Dia tidak berucap, tetapi ternyata tangannya ketika membuat status sangat menyakitkan kepada orang lain, membuli kepada orang lain. Ini pun sama. Jadi kalau dia tidak berucap, dia diam. Tetapi ketika jari jemarinya membuat status, di dalam membuat status pun sama. Seandainya engkau tidak bisa membuat status, tidak bisa membuat tulisan-tulisan, yang tulisan itu baik, yang status itu baik. Kalau tidak bisa membuat, jangan membuat. Malah kadang-kadang kita dengan bangganya membuat status yang menghina orang, membuli orang, menyindir orang. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Termasuk apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, tandanya bisa dilihat dari sini. Kadang-kadang kita bangga membuat status yang menghina orang, membuli orang, padahal ini tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Kaitannya dengan tamu. Memang di dalam Islam kewajiban adalah menghormati tamu. Kalau dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian diterangkan oleh ulama-ulama fikih, boleh datang bertamu, bahkan menginap pun silahkan, dengan jarak waktu sampai 3 hari. Kalau 3 hari, maka tidak ada kewajiban bagi tuan rumah untuk menghormatinya. Tidak ada kewajiban, tapi bukan berarti kemudian tidak menghormati. Nah, bagi tamunya harus juga sadar diri. Apakah dia akan merepotkan, apakah dia akan memberatkan atau tidak. Lah, ini juga harus diperhatikan. Kaitannya dengan tetangga, tetangga adalah termasuk benteng yang paling dekat, yang paling baik untuk kita.
Karena apa? Karena kalau kita sedang sakit ataupun terkena apa-apa, kemudian keluarga dekat kita tidak ada, maka yang pertama kali bisa menolong kita adalah tetangga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.